Orang kafir saja ketika membuka Al-Quran jadi sehat akalnya. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak pernah membahas atau membuka Al-Quran, itu orang Islam yang tidak sehat akalnya, alias gila. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas seorang mantan pastor yang akhirnya menjadi mu'alaf yang bernama Ustadz Ali Mustafa. Mari langsung aja kita sama-sama saksikan videonya. Dalam Injil sendiri, ya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada pernyataan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu sendiri menyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya. Tapi itu adalah buatan dari Saulus atau Paulus, ya. Dan ini juga kalau kita lihat atau baca buku yang terlaris, ya, The Da Vinci Code itu yang karya Dan Brown, menyatakan bahwa tidak ada memang klaim-klaim seperti itu. Ya, jadi kita melihat dari awal videonya ini diawali dengan seorang moderator yang mengatakan bahwa di dalam Injil tidak ada pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bahkan anak Tuhan itu sendiri. Dan dia juga mengutip satu referensi, ya, buku yang berjudul The Da Vinci Code. Itu merupakan karangan dari Dan Brown yang memang itu adalah buku fiksi. Ya, buku fiksi yang berbentuk novel, tetapi yang herannya moderator tersebut memakai itu sebagai suatu referensi. Saya pikir ini lucu, ya. Buku fiksi dipakai untuk menjadi referensi yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi lah ya videonya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan atau juga ingin bertanya, apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak. 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah. Karatan saya. Kita lihat tadi moderator dia bertanya kepada Ustadz Ali Mustafa, apa hubungan antara Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena? Kita sudah sama-sama melihat jawaban dari seorang mantan pastor, yaitu Ustadz Ali Mustafa tadi, ya. Tapi saya pikir ini bukan jawaban, tapi stand up komedi, ya. Karena jawabannya ini nggak jelas alias ngalor ngidul gitu, ya. Karena yang pertama dia bilang menurut Injil Tuhan Yesus itu tidak pernah menikah dengan Maria Magdalena. Nah, ini betul menurut Injil. Tetapi dia menambahkan menurut Protestan, Tuhan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena karena pendeta itu boleh menikah. Hubungannya apa? Saya nggak paham. Pendeta dengan Tuhan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kan Injil itu kan termasuk kitab sucinya Protestan. Terus kenapa jadi berbeda gitu antara Injil dengan Protestan? Dan yang lebih konyolnya lagi nih, dia bilang menurut Katolik Yesus itu tidak menikah karena pastor itu tidak menikah. Dia sebenarnya menjawab ini berdasarkan apa? Saya nggak paham. Kok larinya ke pendeta, ke pastor, ke pengalaman mereka? Bahkan yang terakhir dikatakan bahwa bapak ini sudah 13 tahun jadi pastor, akhirnya tidak menikah. Ini sebenarnya bapak ini mau memberikan jawaban atau mau curhat? Aduh, pusing kepala saya. Nggak paham. Oke lah, kita lanjutkan lagi ya videonya ya.
Pertanyaan saya Ustadz, asal usul Ustadz bisa masuk Islam itu dari mana? Terus apa motivasinya Ustadz bisa masuk Islam? Yang kedua, beranikah Ustadz menyampaikan ceramah ini ke orang-orang Kristen atau Katolik? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, kenapa saya memilih Islam? Jawabannya adalah Al-Quran. Saya mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Saya cinta pada Al-Quran, meskipun pada dasarnya saya belajar Al-Quran itu tadi hanya untuk mengubah akidah manusia tadi melalui pemahaman saya. Nah, gitu, melalui pahaman saya bagaimana mendoktrin umat untuk tidak kembali kepada Al-Quran yang benar, bahwa Al-Quran itu memiliki penjelasan, keterangan yang jelas untuk manusia, agar manusia memperoleh hidayah dari Allah dan bertakwa kepada Allah. Nah, di situ saya simpulkan bahwa Al-Quran ini tidak mungkin dirubah oleh manusia, tapi Al-Quran mampu merubah manusia. Begitu Pak. Jadi saya dirubah oleh Al-Quran tadi, dari Katolik ke Islam, yang merubah itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki akal sehat. Tuh, mohon maaf. Kalau kita umat Islam tidak mau pahami Al-Quran, tuh akalnya tidak sehat berarti. Kenapa sehat? No, orang kafir saja ketika membuka Al-Quran jadi sehat akalnya. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak pernah membahas atau membuka Al-Quran, itu orang Islam yang tidak sehat akalnya, alias gila. Kita lihat tadi pertanyaan dari seorang penanya mengenai apa motivasi daripada Ustadz Ali Mustafa ini beralih dari mantan pastor akhirnya menjadi seorang muslim. Dan dia menjawab, katanya motivasinya adalah karena dia mendapat hidayah, katanya ya. Oke. Hidayah ketika membaca Al-Quran. Waduh, luar biasa sekali ya motivasinya ya. Tapi kita pegang ya motivasi ini. Nanti kita lihat betul gak ini motivasi akhirnya mendapat hidayah karena Al-Quran ya. Nah, berikutnya Bapak ini juga menambahkan ya. Katanya kalau umat Islam tidak mau belajar atau paham Al-Quran, maka nanti akalnya tidak sehat, katanya ya. Lalu dia juga mengatakan bahwa orang kafir kalau dia buka Al-Quran nanti akalnya bisa jadi sehat. Nah, contohnya kayak Bapak ini, yang mantan kafir, mantan pastor, lalu katanya terima hidayah, lalu masuk menjadi seorang muslim, makanya akalnya sehat. Kita lanjutkan lagi videonya. Itu. Lalu yang kedua tadi, maksudnya Bapak tadi, saya menyampaikan ini kepada umat Nasrani. Iya. Ya nyotor diri Pak. Saya datang ke gereja. Begitu maksud Bapak. Saya okupasi nih. Ya ngantar nyawa Pak. Nah, lalu kita melihat ya, Bapak ini juga menambahkan bahwa kalau dia nanti sampaikan materi ini kepada gereja atau kepada Protestan, Katolik, dan sebagainya, dia bilang itu sama aja ngantar nyawa Pak, katanya begitu ya. Tapi saya pikir Bapak ini terlalu berlebihan, nggak usah sampai mengatakan ngantar nyawa segala. Kita nggak barbar kok. Kita nggak pakai cara-cara kekerasan seperti itu. Belum pernah ada sejarahnya orang Muslim atau yang lain di luar daripada kekristenan dibunuh di gereja hanya gara-gara masalah perbedaan pandangan seperti ini. Tidak akan menjadi masalah, apalagi sampai Bapak ini mengatakan namanya ngantar nyawa. Saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nggak mungkin itu saya lakukan. Kenapa? Kita masih punya batas-batas nih Pak ya. Punya norma-norma kehidupan. Maka saya harus memiliki rasa toleransi kepada mereka. Saya harus menghargai mereka. Nah, berikutnya juga Bapak ini mengatakan kalau dia masih mengerti yang namanya batasan-batasan, ngerti yang namanya norma-norma gitu ya.
Atau bahkan dia mengatakan sendiri dia ngerti tentang toleransi. Wah, luar biasa Bapak ini ya. Sudah akalnya sehat gitu ya, dapat hidayah, lalu dia juga katakan dia ngerti tentang toleransi. Okay. Tapi ngerti betul gak sih nih Pak? Ngerti toleransi tapi kok ngomongin kitab suci agama lain di di wadah yang berbeda gitu ya, di masjid. Bahkan yang dikatakan juga ngawur semua gitu ya. Ini toleransi atau apa ini Pak namanya ya? Oh, kita lanjutlah. Baik, silakan. Iya, silakan digeser mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah Pak, pernah kita pelajari yang namanya reformasi gereja ya. Yang di saat itu katanya sih Bapak sekolah di mana? di Berau sini Pak, SMA umum. SMA umum. Iya, SMA umum itu pernah masuk dalam bahasa reformasi gereja. iya. Oh, nggak benar tuh SMA. Nah, di pertanyaan yang berikutnya ada seorang penanya yang ternyata dia pernah mendapatkan sedikit pelajaran tentang sejarah gereja ya di SMA umum katanya, dan Ustadz Alim Mustafa ini dia mengatakan itu sekolah tidak benar ya. Karena sekolah SMA umum tapi bahas tentang sejarah reformasi gereja. Tunggu. Dia bilang sekolah umum bahas reformasi atau sejarah gereja itu katanya tidak benar gitu ya. Tapi dia di masjid ini bahas apa ini? Dia di masjid ini bahas apa? Oh, mungkin di sekolah nggak boleh, di masjid boleh gitu ya. Aduh, saya bingung. Kita lanjut aja lah. Jadi di sana disampaikan bahwa pada saat itu akan membangun sebuah gereja besar di mana membutuhkan dana yang besar, sehingga muncullah dari pihak gereja mengeluarkan satu surat pengampunan dosa, di mana di situ ditentang oleh Martin Luther kalau tidak salah. Ya. Nah, pertentangan inilah yang menyebabkan munculnya Protestan mungkin Pak ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan, kenapa kalau Katolik itu memuliakan Yesus, sedangkan di dalam sejarah itu bahwa Protestan itu lebih memuliakan Bunda Maria sebagai Tuhannya. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang luar biasa sekali. Dulu awalnya cuman Katolik atau dikenal dengan Catholic. Nah, itu termasuk si Luther tadi di situ. Tapi dia tidak terima dengan penebusan dosa yang pernah saya ceritakan dulu Pak. Tuh, nebus dosa, ya bayar, saya kasih kwitansi. Nanti masuk di liang lahat, malaikatnya tanya, udah nebus dosa belum? Sudah, mana buktinya? Nih, tuh kwitansi tadi. Begitu Pak. Nah, itu ada dalam Kristen, dalam Katolik. Tidak diterima oleh si Luther. Wah, kata Luther, kalau begini tekor dong kita membayarin dosa. Kalau dosa kita numpuk, ya numpuk juga uangnya. Nah, tidak diterima, Luther pecah. Nah, Luther bentuk tuh Pantekosta, Advent, Kristen Sejuta Injil, itu semua dibentuk oleh si Luther tadi dalam naungan Kristen Katolik juga banyak. Nah, ini Pak, jadi mereka itu ada 73 aliran. Dari Katolik dan Kristen menjadi 73 aliran. Kalau mereka terpecah menjadi 73 golongan mah wajar. Kalau Islam nggak akan terpecah menjadi 73 golongan. Kenapa Islam tidak akan terpecah menjadi 73 golongan? Karena kita Al-Quran yang sama. Dan tidak ada kita dengar Al-Quran kontradiksi. Ada nggak? Ada kira-kira? Nggak ada. Kalau Injil 138 kontradiksi. Ya memang wajar menjadi 73 golongan. Nah, Islam nggak boleh kita sebut Islam suatu saat nanti terpecah menjadi 73 golongan. Empret. Lalu di jawaban yang berikutnya berbicara tentang sejarah gereja nih ya. Saya pikir ini Ustadz belajar sejarah gerejanya di mana nih? Saya nggak ngerti nih, ngawur semua jawabannya. Jadi dia mengatakan bahwa ketika reformasi Martin Luther melahirkan
aliran-aliran yang baru gitu ya. Ada Protestan, ada Pentakosta, ada Kristen sejuta Injil tadi katanya ya. Dan dia mengatakan di dalam Islam tidak ada perpecahan-perpecahan seperti itu karena kita mempunyai Al-Quran yang sama gitu ya. Akhirnya saya tertarik untuk searching di Google gitu ya. Apa sih maksudnya Ustadz ini? Dari mana dia dapat referensi bahwa Kristen itu terpecah menjadi 73 golongan atau 73 aliran? Coba kita perhatikan berikut ini ya. Okay. Kita search di Google Kristen 73 aliran. Berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja, syariat Islam, Yahudi, dan Nasrani yang masuk surga. Makna hadis umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan. Loh, kok jadi Islam yang 73 golongan? Coba kita lihat Islam 73 aliran. Nah ini dia, kenapa jadi Islam yang 73 golongan ya? Di Kristen tidak ada tuh 73 golongan. Kebalik nih kayaknya Ustadz nih. Setelah kita melihat dari Google ya, dari beberapa referensi yang ada, ternyata justru 73 aliran itu bicara tentang Islam, bukan Kristen. Jadi sebenarnya Ustadz ini lagi ngomongin apa sih? Ngomongin Islam atau ngomongin Kristen dia yang terpecah ini ya? Aduh, makin bahas dia makin bingung nih, saudara. Ya, mungkin sampai di situ dulu lah saya stop ya. Saya nggak kuat mau bahas dia untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban selanjutnya. Sebenarnya videonya ini masih ada sih beberapa pertanyaan lagi, tapi saya nggak kuat. Okay. Saya nggak kuat mereview gitu ya. Karena jawabannya ini konyol semua gitu ya. Nah, setelah saya melihat video dari Ustadz Ali Mustafa ini, akhirnya saya tertarik untuk mencari tahu sih sebenarnya apa sih latar belakang daripada Ustadz Ali Mustafa ini. Siapa sih sebenarnya dia? Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Okay. Lalu setelah saya searching dari Google yang ada justru berita-berita seperti ini. Kita searching Ustadz Ali Mustafa mantan pastor. Ternyata malah beritanya tentang penipuan. Nama aslinya Martinus. Kerap menipu umat katanya. Aduh, ternyata cuma seorang penipu. Nah, saudaraku, setelah tadi kita melihat fakta-fakta yang ada di dalam Google, ternyata ketahuanlah bahwa Ustadz Ali Mustafa ini ternyata adalah seorang penipu. Waduh, sayang sekali ya, akhirnya Mu'alaf Center Indonesia ini kecolongan dan memberikan panggung kepada penipu seperti Ustadz Ali Mustafa ini yang nama aslinya itu adalah Martinus. Bahkan dia sudah sempat memberikan pengajaran, sudah sempat memberikan sesi tanya jawab. Apalagi dia mengatakan tadi bahwa di dalam Islam ketika dia membaca Al-Quran dia menemukan hidayah gitu ya, menemukan yang namanya akal sehat. Aduh, ternyata dia cuma seorang penipu. Ya, begitulah saudaraku kalau kita tidak kritis ya terhadap para pengajar-pengajar kita, latar belakang mereka, pendidikan mereka dan sebagainya. Ya, jadi ya mau mu'alaf, mau murtad, ya udah kasih aja panggung. Yang penting kita bisa dipuaskan dengan jualan-jualan ayat yang mereka berikan, tapi sebenarnya justru kita sendiri yang dibodoh-bodohi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.